Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah atas setiap rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan sesungguhnya sampai saat ini Allah masih memberikan kita hidayah yang tanpa hidayah itu tidak bisa kita merasakan keimanan, keislaman, tidak bisa kita merasakan nikmatnya bermajelis ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, mencintainya dan mengamalkannya. Betapa banyak orang di luar sana mengisi hari-harinya tanpa keimanan, tanpa keislaman dulu. Maksudnya tanpa keimanan sama tanpa keislaman itu bagaimana? Ya imannya bermasalah, dalam artian enggak percaya akhirat, meragukan surga dan neraka, meragukan azab kubur. Itu berarti imannya bermasalah. Banyak apa tidak? Banyak. Banyak sekali di luar sana saudara-saudari kita Islamnya bermasalah. Loh, maksudnya Islamnya bermasalah bagaimana? Islam itu dibangun dari 5 rukun. Jadi kalau orang itu enggak sholat berarti Islamnya bermasalah. Orang itu enggak puasa berarti Islamnya bermasalah. Tidak zakat, tidak haji, Islamnya bermasalah. Dan lebih banyak lagi orang di luar sana yang tidak mendapatkan hidayah sunnah, tidak mau mempelajari hadis Nabi, tidak cinta dengan hadis Nabi, apalagi mengamalkannya. Jika Allah memilih kita untuk mendapatkan nikmat itu, maka kita banyak bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kami mengajak agar kita memperbanyak sholawat kepada manusia terbaik, manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita di dunia, bahkan nanti akan terus berjasa sampai pada hari kiamat, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, anak keturunan beliau, sahabat beliau, dan tentu saja umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk dan wasiat yang telah beliau tinggalkan. Thayyib, kita lanjutkan kajian kita setiap Ahad pekan yang pertama. Ya, kita mengkaji terkait bagaimana sifat wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan berpedoman pada kitab Sahih Fikih Sunnah. Ya, jadi kita akan belajar selama ini kita sudah mengilmui wudu dengan benar atau belum? Atau selama ini kita sudah mengamalkan wudu dengan benar atau belum? Itu penting. Kenapa Ustadz? Karena ada orang masuk neraka gara-gara gak bisa wudu. Jadi mengilmui wudu yang benar, mengamalkan wudu yang benar itu penting. Karena ada orang masuk neraka gara-gara gak bisa wudu, padahal sholat, tapi gara-gara gak bisa wudu masuk neraka. Dalilnya mana? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wailul lil aqabi minan nar. Ada seseorang yang nanti tumit kakinya itu dibakar di dalam neraka. Kemudian sahabat bertanya, ya kenapa itu ya Rasulullah? Dijawab, dikarenakan tumitnya ketika wudu tidak dibasuh dengan benar. Maka penting mempelajari wudu, mengilmui tentang wudu, karena ada orang masuk neraka gara-gara gak bisa wudu. Maka kita pastikan wudu kita benar sesuai wudu Nabi kita Muhammad SAW. Terakhir kita membahas bab arkanul wudu. Apa? Arkanul wudu. Arkan itu jamak daripada ruknun, jamaknya arkan. Rukun-rukun wudu bahasa Indonesianya. Yang pertama apa yang kemarin? Masih ada catatannya? Apa yang pertama? Loh, ayo rek. Apa yang pertama? Membasuh wajah. Ya, membasuh wajah. Itu yang pertama, sudah kita bahas, nggak mungkin kita ulang lagi ya. Jadi harus maju dan terus melanjutkan ya. Jangan terus stuck pada satu pembahasan. Walaupun tentu saja tidak kita bahas secara detail, nanti tambah mumet.
Nanti insya Allah kalau antum kuliah syariah akan bahas lagi tentang detail-detail wudhu. Tapi yang paling penting sekarang antum paham dasar-dasar dan hal-hal yang paling tidak wajib bagi seorang muslim mengilmui tentang wudhu itu dan mengamalkan wudhu itu dengan baik dan benar. Taib. Kemudian yang nomor 2 apa? Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, ini kita sudah bahas. Siku yang dimaksud itu siku termasuk yang wajib dibasuh atau tidak? Ternyata pendapat yang lebih kuat adalah siku termasuk yang wajib dibasuh. Baik. Nomor 3 apa? Mengusap kepala, ya, mengusap kepala itu nomor 3. Nomor 4 mengusap kedua telinga. Loh Ustadz, kok dibedakan antara kepala dan telinga? Ya karena ada hadis al-udhunani minar ra's, kedua telinga ini bagian daripada kepala. Walaupun hadisnya ulama beda pendapat tentang kesahihannya, tapi ini cukup menjadi dalil bahwa kalau di dalam Al-Quran itu telinga nggak disebutkan. Wamsahu biru'u sikum, ada nggak sebutan wamsahu biudhunaikum? Nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa? Ya karena memang telinga itu masuk bagian kepala, ya tetap wajib dibasuh, tetap wajib diusap, tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran. Taib. Kemudian yang nomor berapa? Nomor 5. Apa nomor 5? Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ingat ya, sampai mana? Mata kaki, bukan sampai lutut. Jadi kalau wudhu nggak usah dibasuh sampai lutut, ya. Ustadz dulu kalau SMA pernah lihat ada teman Ustadz kalau wudhu itu sampai lutut. Jadi susah sekali kalau dia pakai celana itu tarik ke atas sampai lutut gitu ya. Kadang-kadang bapak-bapak di musola juga gitu, sarungnya dibuka sampai lutut, lapong barang sampai wudu ke lutut itu ya. Ya, memang ada sunnahnya melebihkan di atas mata kaki, ada sunnahnya memang. Cuma sampai pertengahan betis atau pertengahan tulang kering lah bahasa kita ya. Jadi ada sunnahnya memang sampai pertengahan tulang kering, itu yang biasa dilakukan beberapa sahabat. Boleh, tapi nek sampai lutut, sampai aurat-aurat kebuka pupu-pupune ketok barang ya jangan ya. Itu nomor berapa? 5. Yang nomor 6 at-tartib. Apa? Ya, jadi tertib itu diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya tartib. Jadi kita ini nggak bisa benci bahasa Arab, itu nggak bisa. Kita jijik dengan bahasa Arab nggak bisa. Antipati dengan bahasa Arab atau Arab yang nggak bisa. Karena sejatinya bahkan bahasa Indonesia pun itu dibangun, disusun sekian puluh persennya merupakan serapan dari bahasa Arab. Adil, tertib, masyarakat, musyawarah, loh, banyak sekali. Sabun, loh, sabun itu dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Sobun. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu loh, ada yang dari bahasa Arab. Aruz, bahasa Inggrisnya apa? Rice loh. Indonesia tadi beras gimana ya. Loh kok bisa sampai kono Ustaz? Ya gak ngerti juga, antum tanya dulu sama orang dulu ya. Jadi arus, rice, beras. Nah, jadi banyak bahasa Indonesia ini serapan dari bahasa Arab, maka kita tidak bisa antipati dengan bahasa Arab. Tartib. Dalilnya mana? Dalilnya itu adalah ayat Al-Qur'an. Ya, di surat Al-Maidah ayat yang ke-6 itu faksilu wujuhakum wa aidiyakum
ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum. Kalau kita baca tafsir ayat ini, di sini Allah memberikan aturan tata cara wudu. Ngene lho wudu. Bahasane kene ya. Ngene lho wudu. Sampean basuh wajah-wajah sampean. Kemudian sampean basuh tangan-tangan sampean sampai mana? Sampai siku. Kemudian usap kepala kalian dan basuh lagi kaki kalian. Nah, di sini bentuk penyebutan secara berurutan, sebagian ulama berpendapat bahwa tertib atau tertib bahasa Indonesia merupakan rukun daripada wudu. Ya. Rukun daripada wudu. Tapi dalam madhab Maliki, tertib itu hukumnya sunnah. Dalam madhab siapa? Madhab siapa? Maliki. Jadi sunnah. Maksudnya nopo? Jadi nek sampean misal wudu sikil dhisik, ya kakinya dulu, ya kemudian moro-moro mencolot wajah, loncat tangan, loncat kumur-kumur. Sing penting semua bagian wudhu ini sudah dibasuh dengan benar, maka sah. Menurut pendapat siapa? Maliki. Loh, Ustadz, berarti aku tak milih gitu aja biar anti mainstream. Wah, gitu kan. Biasanya anak-anak muda ini suka yang anti mainstream. Ya. Anti mainstream itu apa? Bahasa Jawa nih, ora umum. Nah, ya. Jadi anak-anak muda ini suka sing ora umum. Gitu. Tapi ingat, ya kita itu harus berupaya mencari dalil yang paling mendekati kebenaran. Kenapa? Ya karena mayoritas ulama berpendapat tartib itu adalah rukun daripada wudu. Ya, rukun daripada wudu. Ya. Karena Nabi nggak pernah ngajari ada hadis yang wudunya nggak tertib, nggak ada. Jadi semua hadis tentang wudu yang dibawakan oleh Nabi, yang dibawakan oleh sahabat, yang sampai kepada kita, itu semuanya dengan tata cara yang berurutan. Karena sih mencolot-mencolot atau kualik-walik mboten wonten. Nah, jadi ini dalil bahwa rukun wudu itu tertib. Tapi kan ada dalil yang lain, Ustadz, ada pendapat yang lain, Ustadz. Gini, kalau kita ngikuti semua pendapat ya kan susah. Misal Imam Malik saja berpendapat kalau doa iftitah itu bid'ah. Padahal mayoritas ulama berkata sunnah. Nah, repot ini. Doa iftitah bid'ah, padahal mayoritas mengatakan sunnah. Nah, apakah kita ikuti Imam Malik? Ya, mboten. Ya, mendapat yang paling mendekati kebenaran yang kita pilih. Itu nomor 6. Kemudian yang nomor 7 adalah al-mawalah atau muwalah. Jadi ada muwalah, ada al-mawalah. Tapi yang lebih tepat al-muwalah. Muwalah itu apa? Berkesinambungan. Jadi enggak habis wudu mukanya, diajak telepon-teleponan, ya, kemudian dalam kurun waktu setengah jam melanjutkan tangannya. Nah, ini boleh apa tidak? Kemarin sudah sedikit kita bahas, ada hadisnya kita sudah sampaikan bahwa ada 2 hadis. Hadis yang pertama, Nabi nyuruh sahabat untuk ngulang wudu ketika ada jarak. Hadis yang kedua, ini kemarin kita bacakan terakhir sampai sini ya. Ada orang ya wudunya berjarak, bahkan membasuh kakinya itu di masjid, tapi nggak disuruh ngulang. Loh, kok ada 2 hadis yang saling bertentangan gitu ya. Ada 2 hadis yang ya ta'arud. Wah, keren ya bahasa Arab gitu ya. Ya ta'arud kalau bahasa fikih kan gitu ya. Jadi kalau ada hadis yang bertentangan, solusinya apa? Al-jam'u bainal hadisaini gitu ya. Mengumpulkan 2 hadis yang saling bertentangan supaya tidak ada pertentangan. Ini ilmu usul, ini ilmu hadis, dan ini yang biasa dipakai oleh para ulama. Harus digabungkan antara ilmu fikih sama ilmu hadisnya. Baik dilihat dari tarikh hadisnya, sejarah hadisnya, asbabul wurudnya, kemudian alasan hadis itu disampaikan, itu harus diteliti. Kebetulan kalau diteliti kita sendiri, waktunya gak cukup Mas Andi.
Ya wis ngurusi bojo, ya ngurusi anak, ya ngurusi pondok, ya ngurusi kajian. Kalau kita neliti, ya waktu kita ini habis untuk hanya satu hadis saja. Untungnya sudah ada ulama yang sudah meneliti, kita karek mau cotok lah enak. Ya jadi ustadz tugas ini enak. Ya, yang susah itu jadi ulama zaman biyen yang susah. Ono hadis ngomongin ini, ono hadis ngomongin ini, bingung. Kan bertabrakan ini. Harus dicari sejarahnya, harus dicari bagaimana alasan hadis ini keluar, kemudian disampaikan kepada siapa. Waktu ini habis ini. Tapi ulama dulu Masya Allah ya, waktunya berkah. Jadi kok bisa meneliti hadis sebanyak itu dengan argumen yang sangat detail. Kita ini ustadz-ustadz zaman sekarang tinggal baca penelitian mereka. Loh, enak kan? Tinggal baca penelitian mereka. Oh, kenapa kok ini dua hadis ini berbeda pendapat, dibaca set ketemu, oh gitu enak. Tapi yang meneliti bukan kita, ya mereka. Alhamdulillah itu. Sing repot ustadz wis diteliti ambek ulama zaman biyen gak gelem maca. Nah ini repot iki. Padahal wis ono penelitian ini, sudah ada penelitian. Tugas kita ini sebagai ustadz zaman sekarang itu membaca penelitian mereka. Wis gak usah neliti ulang, wis gak usah. Gak perlu neliti ulang. Kenapa ya? Waktu kita nanti akan habis untuk hal-hal yang seperti ini. Tinggal kita membaca penelitian mereka, membandingkan dengan penelitian yang lain. Oke. Jadi setelah diteliti hadis ini ternyata sebagian ulama menjelaskan gini, ngene loh, maksudnya kenapa kok ada dua hadis yang bertentangan. Satu, wudunya tidak berkesinambungan, disuruh ngulang. Tapi sahabat yang lain wudunya juga tidak berkesinambungan, tapi tidak disuruh ngulang. Ternyata kesimpulannya adalah yang satu kelamaan jedanya, yang satu jedanya belum lama. Maka sebagian ulama memberikan ukuran kapan jeda wudu itu dianggap lama, kapan jeda wudu dianggap sebentar. Jeda wudu dianggap lama kalau bekas air wudunya sudah kering, dan jeda wudu dianggap sebentar kalau bekas air wudunya masih basah. Jadi sampean wudu nang asrama, kemudian mau basuh kaki, airnya habis, adanya di masjid, kemudian jenengan jalan tek sampai masjid, ternyata tangannya masih basah, ya mukanya masih ada tanda-tanda basah, maka tinggal membasuh kaki. Tapi nek mari wudu di asrama mau basuh di masjid, ya misal nggak ada sandal, wis aku tak basuhin nang masjid ae. Gitu ya, nggak sandal dibasuh di masjid, kan bisa jadi kayak gitu nggak boleh. Tapi nang dalan dicegat ambek koncone, ngomong ngalor ngomong ngidul sampai garing terus masjid. Nah ini nggak bisa, harus diulang lagi gitu ya. Jadi muwalah itu artinya berkesinambungan. Boleh ada jeda selama masih ada tanda basah pada bekas wudhu sebelumnya. Toyib, kita fokus pada pembahasan berikutnya ini yang cukup detail, karena kalau kita bahas ini ya saudara-saudariku rahimakumullah, kita akan bisa menghadirkan wudu seperti wudu Nabi Muhammad SAW. Apa pembahasan setelahnya? Yakni sunan al-wudu. Jadi kalau tadi arkan, rukun-rukun, kalau ini sunan. Sunan itu jamak dari apa? Sunnah. Berarti sunnah wudu. Sunnah wudu yang nomor 1. Sunnah wudu yang nomor berapa? 1. Sunnah wudu yang nomor 1 adalah as-siwak. Apa? Siwak. As-siwak itu secara bahasa itu artinya membersihkan mulut dan gigi. Jadi membersihkan mulut dan gigi itu berarti nggak harus pakai kayu siwak. Yang penting membersihkan mulut dan gigi. Kita sikat gigi berarti secara bahasa artinya sudah bersiwak. Tapi kalau pakai kayu lebih utama. Toyib. Tapi kalau kita pakai sikat gigi dan pasta gigi, kata mayoritas ulama
fakafa, sudah cukup. Nah, dalilnya mana? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'al wudu'i. Loh, Ustaz, kok hafal Ustaz? Kita dulu di pondok itu ya, kalau enggak hafal hadis, rosib ya, rosib itu apa? Rosib itu gak lulus. Ya, minimal itu Umdatul Ahkam. Itu dari kitab Toharoh sampai kitab pranikah dan sebagainya itu ya harus hafal. Paling tidak satu semester itu ya 100 hadis. Baru masalah fikih Umdatul Ahkam, belum hadis yang lainnya gitu. Ya, kita di pondok kayak gitu adik-adik dulu ya. Jadi paling tidak 100 hadis satu semester. Tapi tergantung dosennya juga. Kalau dosennya agak lembut paling 60 hadis. Itu baru Umdatul Ahkam loh ya, belum hadis tentang tauhid, belum hadis tentang tazkiyatun nafas, adab dan lain sebagainya. Ini baru satu mata pelajaran. Ya. Tapi disitulah benar kata Imam Syafi'i, lebih baik kamu itu berlelah-lelah sekarang, nyantainya besok. Daripada nyantai sekarang, capeknya besok, kan gitu ya. Bener ya, capek-capek ada, mumpung antum masih muda, hendaknya capek. Nanti kalau sudah dewasa tinggal santai-santai, ngopi-ngopi ngono maca hadis iso, gitu ya. Ngopi-ngopi ngono ya maca ayat iso. Karena ketika muda wis gedadap ya, ngafal hadis, ngafal Al-Qur'an dan lain sebagainya gitu. Apalagi di pondok, saya pernah mondok dulu itu. Nek setorane gagal, gak mangan. Ini serius sih ya, rodok guyon tapi serius. Antum kalau setorannya gagal, masih makan apa tidak? Wah enak, kenaan pondoknya Ustaz. Ya, malah embo jadi. Wong gagal setoran sih oleh embo, seneng sampean. Di pondok saya dulu Ustaz, saya kan dulu pernah 6 bulan di pondok tahfidz nunggu masuk Libya. Ya, jadi habis di Aroyah 6 bulan baru nunggu masuk Libya. Jadi nunggu masuk KBM baru itu 6 bulan ya, nunggu diterima. Itu 6 bulan. Aturan pondoknya itu dulu ya, nggak tahu sekarang. Kalau setorannya berhasil makan gratis. Nek setorannya gagal ngliwet dewi. Loh. Jadi koncoku nek sing setorannya gagal melas-melas ya. Adang sego, tuku tempe, iwak tempe ambek pecel, sayur pecel dibagi wong 4 aku nih ya. Alhamdulillah gak tahu, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang nguas nih ya, gak mentol kadang-kadang ya pitike tak tugel tak kena arek-arek ngono ya. Liline tak tugel tak kena arek-arek gitu. Alhamdulillah. Ya, jadi beneran ini sing gak setoran gak oleh makan gratis, tapi yang setoran lulus dapat gratis terus, alhamdulillah ya, jadi gratis terus nang warung. Jadi warungnya itu dibayar sama donatur khusus yang berhasil setoran. Kapan-kapan dicoba Ustaz. Ya, minggu depan ya, kapan-kapan dicoba ini. Tapi bener ini, agak bercanda tapi bener. Itu aturan dulu tahun 2000 berapa? 2011 apa 2012 lupa. Ya, sekarang ya nggak tahu beda apa enggak. Nah, lanjut. Nah, jadi ternyata siwak itu atau membersihkan gigi dan mulut itu saat wudhu loh ya ini. Bukan yang sebelum takbir kemudian kita gosok-gosok gigi. Itu sunnah juga, sunnah. Tapi yang kami maksud ini adalah saat wudhu. Itu hukumnya sunnah. Lah tata caranya gimana? Tata caranya itu saat sedang berkumur-kumur. Jadi ketika kita kumur-kumur sekalian sikat gigi. Ya, ketika kita kumur-kumur wudhu sekalian siwakan. Jadi siwakan dulu misal pakai kayu itu, kemudian kumur-kumur. Atau sikat gigi kemudian kumur-kumur di tengah-tengah wudhu. Iya, di tengah-tengah wudhu. Jadi bismillah, cuci telapak tangan 3 kali, kemudian sampean sikatan, antum sikatan, kemudian kumur-kumur. Itu seperti itu hukumnya sunnah. Serius, saya bisa mempertanggungjawabkan pendapat ini. Ya, saya bisa mempertanggungjawabkan pendapat ini dan dalilnya terlalu banyak. Baik, kita nggak terlalu memperpanjang karena itu udah masyhur. Yang nomor 2, tapi ingat ya, buku ini Sahih Fikih Sunnah
madhabnya condong ke Hanabilah. Ya, madhabnya condong ke apa? Hanabilah. Madhab Hanabilah itu wudu itu kalau kumur-kumur sama istinsyak hukumnya wajib. Itu madhab Hanabilah. Tapi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa kumur-kumur dan istinsyak kebanyakan ulama justru berpendapat hukumnya sunnah. Yang wajib cuma basuh wajah. Kumur-kumur sama istinsyak itu sunnah. Tapi di sini nggak dimasukkan ke dalam sunnah karena lebih condong ke madhab Hanabilah. Tapi banyak ulama berpendapat Syafi'i, Maliki dan banyak ulama itu sunnah, ya, kumur-kumur sama istinsyak itu sunnah. Tapi kita ngikuti apa yang di kitab. Tapi sambil saya berikan penjelasan sampingan ya, biar nggak terpaku sama yang ada di kitab. Kemudian yang nomor 2, at-tasmiyah fi awwali. Jadi membaca tasmiyah. Apa bedanya tasmiyah sama basmalah? Terkadang kita ini nggak bisa membedakan mana tasmiyah, mana basmalah. Tasmiyah itu bismillah, itu namanya apa? Tasmiyah. Basmalah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan kita itu bacanya basmalah, padahal sunnahnya tasmiyah. Ada nggak hadis Nabi ketika wudhu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Nggak ada. Adanya Nabi mengucapkan bismillah. Ada nggak Nabi ketika makan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Nggak ada. Yang ada cuma bismillah. Ada nggak Nabi minum mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Nggak ada. Yang ada bismillah. Jadi kalau kita bisa ngikuti Nabi, kenapa enggak? Walaupun ada sebagian ulama, misal di antara Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim boleh. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauzi, ya, berarti itu lebih lengkap, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Wong itu juga ada di dalam Al-Quran. Tapi banyak ulama juga berpendapat cukupkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Nabi cukup mengucapkan bismillah, lapo sampai tambah. Paham maksudnya ya? Ya, jadi kalau misal nih kita habis sholat istighfarnya berapa kali? 3. Lah kalau Nabi 3, kenapa antum 7? Apakah antum lebih baik daripada Nabi? Loh, Nabi kan randuwe dosa, Ustaz. Dosaku akeh, makanya aku 7, koncoku selawe, koncoku 100 misal. Nah, nggak gitu konsepnya. Ya, jadi beribadah itu seperti yang diajarkan Rasulullah, bukan sesuai dengan perasaan. Nek sesuai dengan perasaan jumlahnya kok beda-beda. Sing siji ngrasa 7 cukup, sing siji ngrasa 10 ae, yang siji ngomong 15, niki bro 33. Lho kenapa 33? Lho enak ini. Lho 33 ngono misal gitu. Lho ruwet. Makanya Nabi itu kalau mohon maaf ya, ibadah itu kalau sesuai dengan perasaan ruwet, karena setiap orang itu perasaannya macem-macem. Nanti beda-beda ibadah ini. Makanya ibadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi nanti semuanya sama. Kalau sesuai dengan perasaan masing-masing, wah beda. Ya. Misal menikah, Nabi itu membatasi 4. Coba kalau menikah sesuai dengan perasaan masing-masing. Ono sing pengen 7, ono sing pengen 8, ono sing wis aku gak nikahi. Loh nggak bisa. Jadi sesuai dengan tuntunan Nabi aja. Ya, sesuai dengan tuntunan Nabi, nggak usah ditambahi. Ya, nggak usah dikurangi. Nah, dan ada hadis wala wudu liman lam yadkuris mallah alaihi. Wudu itu bisa tidak dianggap kalau tidak mengucapkan nama Allah. Tidak dianggap ini ulama beda pendapat. Ada yang bermaksud kan gini kan. Kadang-kadang ulama itu hadisnya 1, tapi pendapatnya 2. Ya seperti itulah ulama itu. Hadisnya 1, jadi wudu itu nggak dianggap loh ya, kalau tidak membaca menyebut nama Allah. Ulama yang 1 mengatakan maksudnya nggak dianggap itu adalah tidak dianggap sempurna, berarti hukumnya sunnah. Ulama yang lain berpendapat ya tidak dianggap maksudnya tidak sah, maka tasmiyah hukumnya
wajib. Mayoritas ulama termasuk penulis Sahih Fikih Sunnah berpendapat tasmiyah itu sunnah. Maksudnya tidak dianggap di sini adalah tidak dianggap sempurna. Tapi sebagian Syafi'iyah berpendapat wajib. Jadi kalau kita wudu tadi itu enggak pakai tasmiyah, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah berarti sholat asarnya tidak sah juga. Ini pendapat sebagian Syafi'iyah. Lah terus bagaimana Ustadz? Saya tetap berpendapat tasmiyah hukumnya sunnah. Walakin tetapi kalau kita ingin selamat maka jangan tinggalkan tasmiyah. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat, ijtihad beliau, kalau kita sudah masuk tempat mandi belum tasmiyah, maka tasmiyah di dalam kamar mandi itu lebih utama daripada meninggalkannya. Ustadz, tasmiyah di kamar mandi, bukannya nggak boleh nyebut nama Allah di kamar mandi? Nyebut nama Allah di kamar mandi itu ada daruratnya. Kalau seandainya nggak nyebut nama Allah, wudunya nanti bisa tidak sah. Maka nyebut nama Allah tidak mengapa. Yang penting lirih cepat dan tidak sampai pada derajat dosa besar, enggak. Jadi kan terkadang kalau yang dosa kecil atau al-makruhat itu kan bisa hilang karena udzur. Al-makruhat itu bisa hilang karena udzur. Contoh wudu kaki kiri dulu daripada kaki kanan kan makruh, tapi bisa hilang karena udzur. Misal kemarin kaki saya yang kiri patah, jadi kalau saya wudu ya kaki kiri dulu daripada kaki kanan ya. Jadi al-makruhat itu bisa hilang karena udzur ya. Ini pendapat saya Utsaimin ya, bukan saya ya. Jadi beliau berpendapat kalau orang lupa sudah melepas pakaiannya dan masuk kamar mandi belum tasmiyah, maka dia bisa tasmiyah di dalam ya, dia bisa tasmiyah di dalam untuk menghindari khilaf. Nomor 3, ghusl al-kaffain fi awwalihi, mencuci kedua telapak tangan di awal wudu. Jadi kalau sudah tasmiyah jangan lupa mencuci kedua telapak tangan sebelum wudu ya. Dalilnya fa'afrig ala kafaihi salasa miror ya, faksilha ya. Jadi gini, jadi khusus untuk kedua telapak tangan ini afrik, disiram, bukan dicelupno. Paham ya maksudnya? Jadi gini ya, dulu Nabi itu kalau wudu sudah ada keran apa belum? Belum. Berarti wudunya pakai apa Nabi itu? Pakai baskom, pakai bejana. Nah, tapi Nabi itu nyuruh kalau awal wudu itu fa'afrik, siram, bukan celupkan. Berarti kalau pakai bejana itu nggak boleh tangannya moro-moro dicelupno. Jadi bejana ini disiramkan dikit di tangan kanan dan disiramkan dikit di tangan kiri, dicuci 3 kali, paham? Atau disiramkan kedua tangan langsung kanan kiri ya 3 kali. Nah itu sunnahnya. Baru setelah telapak tangan ini disiram dan dicuci, dibasuh, baru boleh tangannya ya masuk ke baskom atau bejana. Jadi pertama itu nggak boleh memang, atau dianjurkan nggak boleh. Seperti itu baru nanti tangannya masuk kumur-kumur istinsyak, tangannya masuk ya membasuh wajah, tangannya masuk basuh tangan kayak gitu. Tapi sebelumnya itu disiramkan fa'afrik gitu ya, bukan adkhil tapi afrik. Nah, taib. Itu hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mengawali sunnah wudu dengan membasuh kedua telapak tangan. Yang nomor 4, al-madmadah wal istinsyak min kafin wahidatin. Nah, ini ya.
sudah diamalkan apa belum? Nabi itu ya, dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi, annahu tamatmat wastan syaqo min kafin wahidatin fa fa'ala dzalika salasan. Hadisnya sahih ini ya, riwayat Muslim dan Tirmidzi. Diceritakan Nabi dulu itu kalau kumur-kumur sama istinsyak itu menggunakan satu telapak tangan saja. Jadi satu telapak tangan saja digunakan untuk kumur-kumur dan istinsyak, dibagi. Jadi satu langsung dibagi, sebagian untuk kumur-kumur, sebagian untuk istinsyak. Pertanyaannya, sudah seperti ini apa belum kita ini? Ya. Kita ini kadang-kadang mau kumur-kumur sama istinsyak pakai kedua tangan. Wah, kurang gak cebok barang. Nah, misal gitu ya. Nah, jadi yang benar itu pakai satu tangan. Dulu saya wudhu itu pakai satu tangan, ditegur sama temen. Kan masih SMA ya, nggak kenal ilmu agama kayak gini jauh. Ditegur sama temen, wudhuku ngene lho, nggawe rong tangan ngene, ngene bahasane ya. Loh, seger ngono carane ya. Ya puas gitu ya. Anak dulu pakai satu tangan cepet-cepet gitu ya. Nah, akhirnya saya nurut pakai dua tangan. Setelah saya belajar tambah keliru tiba nih gitu ya. Jadi kalau wudhu yang sunnah, loh, kalau pakai dua tangan bukan berarti dosa, enggak. Sah enggak wudhunya? Ya sah juga. Kan ini tadi sunnah namanya. Cuma kalau pengen mirip seperti wudhunya Nabi, pakai satu telapak tangan, bahkan langsung digunakan untuk kumur-kumur dan istinsyak. Kalau memang susah gini bisa ditumpu bawahnya kayak gini, yang penting pakai satu telapak tangan. Ya, itu dalilnya yang nomor 4 ya, bahwa Nabi melakukannya dengan satu telapak tangan, kumur-kumur dan istinsyak secara langsung 3 kali ya, 3 kali. Kemudian yang nomor 5, al-mubalaghah fil matmahdoh wal istinsyak li ghairis shaim. Bersungguh-sungguh ketika wudhu, bersungguh-sungguh ketika kumur-kumur dan istinsyak kecuali dalam keadaan puasa. Puasa nama mboten niki? Puasa apa ini namanya? Keutamaannya apa? Menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Wah, berarti kalau besok kita maling sendal misalnya, kemudian tahun depan puasa Asyura, diampuni nggak sama Allah? Loh, katanya tadi menghapus 1 tahun yang telah lalu. Apa? Haknya orang. Oh, harus minta maaf ya, masuk akal logikanya, masuk akal ya. Kalau kita durhaka sama orang tua, nggak ada hak-hak orang lain, ngomong kasar aja sama orang tua, kemudian tahun depan puasa Asyura, diampuni nggak dosanya? Oh, harus minta maaf dulu katanya. Ya. Kalau meninggalkan sholat, ayo, nggak ada haknya siapa-siapa ini. Kemudian puasa Asyura, terhapus nggak dosanya? Kenapa? Nggak ada hubungannya sama orang lain ini. Lah kan dosa. Nah, jadi gini. Semua amalan yang bisa menggugurkan dosa itu menggugurkan dosa kecil, tidak menggugurkan dosa besar. Jadi kaidahnya seperti itu. Jadi puasa Arafah yang tanggal 9 Dzulhijjah kemarin antum puasa, itu kan menghapuskan 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar tidak bisa dihapus dengan amal soleh. Dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Lanjut, yang nomor 5 tadi ya. Dalilnya apa? Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Wa balik fil istinsyak illa antakuna soiman. Kalian tuh sungguh-sungguh lah kalau istinsyak. Dalam riwayat yang lain kalau kumur, kecuali dalam keadaan puasa. Jadi kalau puasa tetap kumur-kumur apa tidak? Tetap kumur-kumur. Kan tadi ngomong kalian tuh sungguh-sungguh kalau kumur-kumur sama istinsyak kecuali puasa.
Maksudnya kalau puasa tetap ya kumur-kumur, tetap istinjak, tapi nggak usah sungguh-sungguh. Maksudnya nggak usah gitu, nggak usah. Ya, nggak usah kenceng-kenceng kumur-kumurnya, nggak usah kenceng-kenceng istinsyaknya. Kalau lagi puasa, selain puasa, sunnahnya malah yang sungguh-sungguh. Kemudian yang nomor 6, takdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ya. Hadisnya banyak. Karena yuhibbut tayamun fi tanaulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah berkata, Nabi itu suka sekali mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, baik ketika memakai sandalnya, baik ketika menyisir rambutnya, dan baik ketika bersuci, dan dalam perkara-perkara yang lainnya. Hadis riwayat apa? Bukhari dan Muslim. Nah, tadi Nabi kalau pakai sandal itu kaki mana dulu yang digunakan? Kalau antum keluar masjid, kaki mana dulu yang dikeluarkan? Kiri. Lah antum kaki kiri, tapi harus pakai sandal kaki kanan. Loh, apa gak keselio sampean? Kaki kiri, tapi pakai kaki kanan, mencolot kiri nggak kanan tadi gitu. Nah, makanya kadang tuh saya itu ya bukan berarti sok keminter ya atau sok menilai orang, tapi kadang itu saya itu menilai orang itu tahu hadis atau tidak itu dari keluar dari masjid itu bisa kelihatan. Jadi orang itu kalau tahu hadis dan perhatian dengan hadis, dia itu kalau keluar dari masjid kaki kirinya dulu, tapi cuma nginjek sandalnya. Nginjek sandalnya, kemudian make sandal dengan kaki kanan. Antum perhatikan aja yang keluar-keluar masjid moro-moro seret kaki kiri yang pakai sandal. Tapi kalau kaki kiri disik sandalnya dek, kemudian dipakai kaki kanan, wah ngerti hadis ini. Ya, ngerti hadis orang ini. Ya, perhatian dengan hadis itu. Jadi terkadang orang itu dari amaliyah yaumiyah, ya, jadi perbuatan sehari-hari udah kelihatan apakah dia ngerti hadis atau tidak. Kalau tidur kasurnya diusap 3 kali apa tidak? Nah, kalau tidur kasurnya diusap 3 kali, bismillah, usap 3 kali. Ya, kalau tidur berwudu dulu. Ya, jadi itu bisa dilihat. Ya, Thayyib. Kemudian itu nomor berapa tadi? Nomor 6, ya. Jadi Nabi menyukai kaki yang kanan dulu. Berarti Anda ini kalau mau membasuh tangan ya tangan kanan dulu. Mau membasuh kaki ya kaki kanan dulu. Tapi ini hukumnya boleh nggak orang wudhu kanan kiri kanan kiri kanan kiri? Boleh nggak? Boleh. Sah nggak wudhunya? Sah. Tapi tidak sesuai sunnah gitu loh. Jadi kalau ditanya sah apa tidak, ya sah, tapi tidak sesuai sunnah. Ya, tapi tidak sesuai sunnah. Ya, tapi makanya kita daripada itu kita belajar supaya wudhu kita ini ya benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang nomor 7, yang nomor 7 adalah ghusl al-a'dha salasan, membasuh ya anggota wudhu 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Tawaddo'a marotan. Nabi itu ya kalau wudhu itu seringnya mengulang-ulang wudhunya. Kadang 2 kali, kadang 3 kali. Yang paling sering berapa kali? 3 kali. Makanya hadis wudhu itu salasan. Itu maksudnya berapa? 3 kali. Jadi kalau 3 kali itu hukumnya sunnah. 1 kali boleh apa tidak? Boleh. Sah atau tidak? Sah, tapi tidak sesuai sunnah.
Jadi kalau orang wudu cuma basuh wajahnya sekali ya sah, basuh tangannya sekali ya sah. Tapi Nabi 3 kali, maka usahakan 3 kali. Kecuali mengusap kepala. Kecuali apa? Mengusap kepala. Kalau mengusap kepala satu saja. Karena ada hadis riwayat Nasa'i. Hadisnya itu bahwa Nabi itu ngajari sahabat ngusap kepalanya 1 kali, kemudian bersabda, hadal wudu faman zada ala hada faqad asaa wa ta'adda wa zolama. Jadi seperti inilah wudu itu. Barang siapa yang menambahi, maka dia telah berbuat buruk, dia telah menyelisih, dan dia telah berbuat zalim. Jadi Nabi ngasih contoh sekali kemudian bersabda seperti ini. Jadi kalau kepala itu diusap berapa kali? 1 kali saja, termasuk telinga, karena tadi telinga bagian dari kepala. Jadi kalau Anda, adik-adik, saudara-saudariku semuanya ini, kalau masih ngusap set ya 3 kali atau gini ya 3 kali, atau rambutnya dia model iklan sampo gini ya kan, nah itu menyelisihi sunnah, karena Nabi sekali saja set, nah kayak gitu ya. Jadi sekali ke belakang, sekali ke depan. Taib. Kemudian yang nomor 8, takhlilul lihya al-kasifah, menyela-nyela jenggot yang lebat. Loh, ada kelebihannya yang lebat. Ya kalau kamu nggak ada jenggotnya, apa yang digini-gini? Ya nggak usah. Ya, jadi menyela-nyela jenggot yang lebat. Ya, karena Nabi bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Baihaqi, hakada amaroni Robbi azza wajal. Nabi itu wudu, kemudian jenggot Nabi yang lebat itu disela-sela sama beliau gini. Ya, kemudian beliau berkata, hada amaroni, seperti inilah amaroni Robbi, Robku memerintahkanku ketika berwudu. Nah, jadi nanti kalau jenggotnya sudah lebat disela-sela. Tapi boleh nggak disela-sela? Boleh. Jadi misal segini aja, nggak usah sampai dimasuk-masukin, nggak apa-apa, tetap sah. Taib. Nomor 9, ya, dal al-aqdo, memijit anggota wudu. Memijit itu maksudnya apa? Ini secara bahasa loh, saya terjemahkan. Ya, yudalik itu artinya memijit. Tapi yang dimaksud itu bukan dipijet-pijet ngene gawe minyak tawon, bukan. Yang dimaksud itu adalah menggosok. Maksudnya gini loh, kalau ini keran kita buka, tangan kita siram gini, ngek, sah apa tidak? Sah, selama seluruh tangan ya kena air wudu. Cuma sunnahnya itu tangannya digosokno gitu loh. Jadi digosokkan ke anggota wudu gini. Nah itu sunnahnya. Jadi walaupun gini doang, atau misal ini laut ya, antum celupkan gini, keluarkan, misal sah atau tidak? Sah, tapi sunnahnya tetap digosokkan. Ya, digosokkan. Ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda faja'ala yadluk dhira'aihi. Aku pernah melihat Nabi berwudu, kemudian Nabi itu menggosokkan telapak tangannya itu di anggota wudunya. Itu nomor berapa? 9. Yang nomor 10, takhlilu asabi'il yadaini warijlaini. Ya, menyela-nyela jari jemari tangan dan jari jemari kaki. Asbigul wudu, kata Nabi dalam hadis yang sahih ya, riwayat Bukhari ya. Wa khallil asabi, dan sela-selalah jari jemari tanganmu. Wa baligh fil istinsyak illa antakuna shaiman. Kalau jari jemari tangan saja
harus di sela-sela, apalagi jari jemari kaki. Karena pasti yang lebih banyak kotoran tangan apa kaki? Yang lebih susah dijangkau air tangan apa kaki? Kita lebih mudah merenggangkan tuh jari tangan apa jari kaki? Tangan gitu ya. Kalau kakimu mudah direnggangkan gini kayak monyet, ya kakinya gini ya kan, itu bisa direnggangkan, enggak tangan kita, ya. Ya. Jadi karena tangan itu lebih bersih, berarti kaki lebih utama untuk di sela-sela. Ya, kita sela-sela, enggak tahu bahasa Indonesianya apa ya di sela-sela itu. Ya, yang penting paham ya, yang penting paham itu. Yang penting sela-sela jari jemari ini dibersihkan baik kaki maupun tangan. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi wa khalil itu sela-sela jari jemari itu dibersihkan baik tangan maupun kaki. Tapi hukumnya Nah, maksudnya apa ya? Maksudnya kalau kerane bauan kaki antum puter-puter kayak gitu ya, selama antum yakin itu sudah basah maka sah wudunya. Nomor 11, az-ziyadah fil ghusl ala mahalil fard, menambah sedikit setelah batas anggota wudu. Menambah sedikit setelah batas anggota wudu. Contoh, kalau tangan sampai siku ya lebihkan sedikit. Maksudnya ini apa? Untuk menghilangkan keraguan. Kalau wajah ya dilebihkan sedikit, kalau kepala ya dilebihkan sedikit, kalau kaki makanya tadi sebagian sahabat tuh sukanya kalau membasuh kaki sampai betis pertengahan. Jadi kalau kita sampai mata kaki tok nggak apa-apa, tapi kalau dilebihkan dikit nggak apa-apa. Maka ada hadis itu yang riwayat Bukhari dan Muslim, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gurran muhajjalina min asaril wudu. Umatku nanti dikumpulkan di hari kiamat terdapat tanda khusus di bekas-bekas wudu mereka. Maka dari hadis ini ketika kita menambah bekas wudu kita, itu semakin tertandai kita sebagai umat Muhammad SAW. Tapi itu ya tidak boleh berlebihan. Karena Abu Hurairah untuk perkara ini beliau menyelisihi jumhur. Abu Hurairah itu kalau wudu sampai ketiak, serius. Kalau wudu sampai ketiak, kalau wudu sampai hampir lutut. Karena beliau menganggap hadis ini berarti semakin banyak tanda wudunya semakin baik. Ya, tapi menyelisihi mayoritas. Nomor 12, al-iqtisad fi istimali al-ma', berhemat ketika menggunakan air. Ayo, siapa di sini kalau wudu kerannya dibuka maksimal? Ayo ya. Pertanyaannya, kalau kita buka keran itu setengah saja, cukup apa tidak? Cukup. Kenapa kok keran itu harus dibuka semuanya? Apalagi keran yang kayak damkar tuh, bung gitu ya. Ya, nggak perlu semuanya, sedikit aja. Ya, karena ada hadisnya. Ya, dikatakan karena Nabi SAW yaktasil bi soi ila khomsah al amdad wa yatawaddo bil mud. Nah, Nabi itu kalau mandi cukup menggunakan satu sok. Satu sok bahasa kita ya sak baskom tok. Ditimba baskom is cukup. Kemudian kalau wudu Nabi menggunakan satu mud. Satu mud itu berapa nih? Segini nih, satu mud. Berarti kalau dikira-kira satu gelas ya air minum itu yang dibagi-bagikan biasanya itu. Satu gelas. Nabi wudu pakai satu gelas, mandi pakai satu baskom. Kita kebalikannya, wudu pakai satu baskom, mandi pakai satu jeding. Ya kan? Satu timba besar ya kalau satu bak kalau mandi. Kalau wudu satu baskom aja kadang kurang gitu ya. Nah, ini kalau kita ngikuti sunnah Nabi ya hendaknya
kita lebih meminimalisir air. Walaupun kalau seperti Nabi ya susah, karena daerahnya pun berbeda. Kalau Anda umroh, ya nanti saudara-saudariku umroh akan merasakan gampang mana keringetan di sini sama di sana. Di sana panas tapi nggak keringetan. Di sini kadang nggak panas ya keringetan karena uapnya di sini lebih tinggi. Maka daripada itu, ya orang di sana mandinya jarang nggak apa-apa karena keringetannya jarang. Lah kalau kita mandinya jarang, keringatane gobios ya ambu kabeh. Dan kalau gampang keringetan, gampang ada daki. Ya, gampang kotor. Makanya kalau menggunakan air lebih banyak daripada Nabi, sepertinya dimaklumi, dilumrahi. Yang penting tidak berlebihan. Loh, nggak keras saya 1 jam. Ya, mosok ditutup nih. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, masih tentang sunnah-sunnah wudhu, kemudian masuk pada pembatal wudhu. Semoga Allah berikan kemudahan ya, tidak terasa 1 jam kita bersama, seperti itulah waktu berjalan begitu cepatnya. Apabila ada salah kata dan sikap dari saya pribadi, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullah. Semoga yang ada di sini Allah berikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, dilimpahkan rahmat rezekinya, diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya pun keluarganya. Ya, semoga Allah berikan kita taufik dimudahkan dalam ketaatan. Allah berikan kita hidayah terus berada di atas kebenaran, dan semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan sebaik-baiknya balasan, dan semoga kita diberikan husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.